lepas 32.000 kubik ya, ini ada hitungannya juga ya, kalian pernah hitung kebutuhan air rumah tangga di dalam satu gas ya. Nah nanti tolong perhatikan kebutuhan air rumah tangga ini ya, dihitung berdasarkan perkiraan di bawahnya, tapi oke lah, kalian sudah mengikut satu gas kan, anggap aja nggak apa-apa. Tapi sebenarnya idealnya adalah hanya kebutuhan rumah tangga yang ada di bawah waduk ya, sebenarnya itu. Tapi oke lah, nggak apa-apa, anggap aja ini diatur sama ya. Satu gas itu dipenuhi oleh waduk itu misalnya ya. Supaya nggak bikin tambahan maka kalian mesti hitung lagi tuh jumlah penduduk di bawah waduk itu berapa, sehingga kebutuhan air rumah tangganya berapa. Nah nanti kalau yang idealnya real desainnya itu harus begini ini masuk ke ini pengeluaran airnya ya, kayak ekonomi. Terus selain kebutuhan rumah tangga apalagi irigasi, karena ada sawah di bawahnya. Kalau nggak ada dinolin, tapi kalau ada tolong dicantumkan. Mau pakai yang minimum irigasi atau mau pakai silakan. Ada irigasinya harus sekian. Kalau penguapan ini bisa kalian ambil nilai dari browsing ya. Nah, misalnya lagi di arah penguapan tertentu misalnya di Cimahi. Nah, itu pakai referensi itu aja. Penguapan di Cimahi misalnya 2 mm per hari. Berarti kalau dalam 30 hari dikali aja 2 mm dikali 30 hari misalnya. Jadi sekitar 60 mm atau 0,06 meter. Kalian luasan. Oke, ini boleh ada, boleh enggak. Itu sebenarnya enggak terlalu signifikan. Tapi sengaja kita masukin di sini supaya tetap ada pertimbangan bahwa selain kebutuhan air ada juga eksternalitas, yaitu penguapan. Terus juga mungkin kebutuhan lainnya. Terutama kalau misalnya daerah-daerah yang panas ya, biasanya ini agak ekstrim. Kebutuhan air lainnya misalnya ada industri. Silakan, anggap aja mungkin nggak ada. Kalau nggak ada ya dinolkan. Kebutuhan air yang lainnya adalah yang selain air rumah tangga, selain irigasi dan selain penguapan. Ini itu. Ya, kalau kemarin kalian assessment di daerah kalian ada kebutuhan air lainnya, ya tolong sampaikan. Ya, berapa kubik. Kemudian di total ini ditambah ini, tambah ini, total ini, ya 69.117. Kebutuhan air selama periode yang bersangkutan. Ini adalah total dari 4 kolom ini. Ya. Berarti ini jangan dilihat ini dulu. Berarti yang bisa kita dapat informasinya adalah sisa genangan ya. Jadi volume air tadi masuk sekian, dikurangin sekian. Ya. Berarti dapat sekitar 11 ribuan. Ya. Berarti sisanya kalau tadi udah dipakai, air yang masuk langsung dipakai, berarti sisa yang ada di tabungan 11.000 sekian doang. Ya. Jadi lengkap dulu, jangan bilang sini dulu 11.300 kubik. Oke. Nah, dengan tabungan seperti ini luas genangannya dapat dari mana? 11.000 sekian. Luas genangannya sekian, dari mana kira-kira? Padahal kita cuma tahunya volume. Ya, dari mana kira-kira? Saya dapat nih kebutuhan air yang masuk, dipakai kebutuhan, sisanya ini. Jadi lompat nih dari sini kita ke sini dulu. Tampungan ya, karena yang kita ketahui tampungannya 11.000 sekian, yaitu 80.419 dikurangi 69.117. Benar kan hitungannya ya? 11.380. Nah, terus kita bisa mengidentifikasi luas genangan sekitar 11.000 sekian. Dari mana kira-kira? Dari mana kira-kira? Ayo, tadi kan sudah saya coba ini. Apa hubungannya antara volume dengan luas genangan?
9432 itu dari mana? Luas genangannya, volumenya 11.000 sekian. Terus luas genangannya itu 11.400. Itu dari mana? Ini contoh kasusnya di sini ya. Yang tidak ada secara khusus tadi benar yang disampaikan. Hubungannya kan tadi saya sudah punya. Ini udah harus ada nih. Tabel yang sebelumnya saya sampaikan, tabel hubungan antara elevasi, luas genangan, ya, dan volume. Ini udah harus ada dulu nih. Ingat saya dulu pernah di Pekasta di Waduk, ya, kiri-kiri. Kalau elevasinya di sini saya kasih contoh yang kasus saya di 110, ya, nggak ada luasnya, volumenya 0. Ya, kalau saya punya 115, misalnya per 15, ya, luas genangannya misalnya 60.000, ya, volumenya 800.000, misalnya gitu. Jadi kalau misalnya dari sini harusnya ada iterasinya, ya, iterasi. Tadi genangan saya 11.000, berarti kan di antara ini kan, volume saya 11.000. Interpolasi kan. Jadi diinterpolasi gitu Pak. Ya, interpolasi kan, ingat ya. Saya punyanya datanya 11.381. Ya udah. Jadi saya interpolasi, dapatlah di sini luas genangannya si 11.432 contoh. Jadi itu, ya. Kenapa bisa dapat luas genangan? Karena ini udah ada datanya awalnya. Kalau saya punya 120 di ketinggian elevasi 120, saya punya luas genangannya 120 meter persegi. Volumenya ini 2 juta. Ini udah ada tabelnya duluan kan? Iya nggak? Kalian juga harus udah punya duluan kan waktu desain. Jadi itu nanti dilihat ke sini. Jadi sebenarnya nanti di kalian pasti Excel ada formulanya nih, formula interpolasi. Atau mau manual ya silakan aja. Saya tidak wajibkan ada interpolasi, tapi kalau bisa bikin silakan. Tapi kalau mau lebih aman supaya nggak copy, karena nanti sifatnya rumusnya beda-beda loh. Bahwa ini nggak copy paste semua, bisa beda-beda ya. Kayak persis seperti kalau kalian benar-benar ingat yang level turun ke 1. Ini diiterasikan supaya saya bisa dapat 11.000 sehingga bisa mendapatkan luas genangannya sekian ya dari iterasi ini. Ya, tahu kayak interpolasi ini, tahu kan cara interpolasi ya. Oke, dapat luas genangan sekian. Berarti ini juga interpolasi dong. Ya. Dengan data mau pakai luas genangan, mau pakai volume silakan. Harusnya sama. Dapat elevasi interpolasinya juga sekian. Nggak fix. Jadi nambah kalau dilihat dari yang lama 110 jadi 111,99. Jadi cuma hampir 2 meter nambahnya. Jadi dengan luas genangan sekian, kedalamannya cuma hampir 2 meter. Oke, paham ya? Jadi ada interpolasi. Terus ada di sini kolom volume melimpas. Ya ini hanya belum penuh. 82 ini belum penuh, belum sampai separuh dari ini. Apalagi masih gini, sisanya akhir periode masih gini. Kalau masih nggak ada melimpas, ya itu satu. Oke, paham nggak step utama ini? Ada pertanyaan nggak? Minggu depan kita udah langsung lihat lengkap isian ini, Pak Pronto. Oke, ada pertanyaan nggak di baris utama ini? Kalau masih bingung nggak apa-apa, bilang aja. Sekarang ibu masih bisa dijelasin. Ya, agak tricky nanti. Apalagi nanti kalau ujian kalian itu manual, maksudnya benar-benar nggak pakai komputer. Kak, berarti untuk ngisi ini tuh kita harus tahu info yang kolom mana aja Kak? Oke ya, gampang ya. Sebenarnya
udah tinggal ini isinya kurangin ini dari langsung ke volume dulu karena yang ketahui volume sisa. Oh. Volume dulu dari kalkulasi Itu volume yang sebelumnya dan elevasi air waduk dengan status tidak ada penumpang. Oke. Nah sekarang ini saya isi. Tadi ini berarti di bulan November di akhir bulan ya, volume tampungan inilah yang terrecord. Ya. Jadi sih sama dengan itu. Luas genangan inilah yang terrecord. Oke. Elevasi inilah yang terrecord. Elevasi, volume tampungan dan genangan yang tercantum di akhir periode adalah kondisi di awal periode, which is periode awal bulan November. Ya, oke, gampang. Terus berapa volume air yang masuk? 154. Ini ada hitungannya, nanti kita bahas hitungannya belakangan. Nah ini sebenarnya tapi ini nggak boleh dari awal. Nggak apa-apa. Masuklah si volume. Masuklah volume 154.300 sekian. Ya, berarti kira-kira volume air yang di dalam waduk berapa? Berapa kira-kira diisi? Ya, berapa di sini isinya? Jangan lupa kena absen. Kena absen. Ya ini udah ada berapa kira-kira? 200 dari mana? Yang di awal sama yang kemarin masuk. Benar? Ih, kok gitu semuanya? Ada yang beda enggak? Enggak ada yang beda sama sekali. Serius. Ingat nggak sih cara bahasanya? Gimana? Tadi sisa segini. Ini udah ditambah ini. 165. Baru mulai sudah berubah. Bukan ini kan tadi udah diproses. Makanya itu diambil lagi di sini. Ya. Jadi ini sama ini doang. Oke. Ya, sekian. Jadi ada ini. Anggap aja ini kayak ini dianggap sama. Boleh sama, boleh ada yang beda bulan, ada yang beda ini. Biasanya karena beda jumlah hari ya. Ini sangat detail karena dikalikan dengan jumlah hari. Karena November itu 30 hari atau 31, makanya bayangan lebih kecil. Tapi kalau mau jangka panjang juga nggak terlalu signifikan. Oke, sehingga total yang terpakai sekian. Jadi berapa di sini? Ayo, coba lagi. Berapa di situ? Kira-kira aja berapa? Berapa? Hampir 101 lah ya. Oke, ya. Jadi gampang 165 dikurangi ini ya, 900 sekian. Ya. Oke, nah ini interpolasi, kalian nggak ada rumus, nggak pegang datanya. Ya. Dari interpolasi akhirnya didapat si genangan itu 45 itu si pastinya 114. Ya. Pasti lebih banyak dong dengan kandungan yang lebih besar, pasti dia genangannya lebih besar. Ya. Jadi kalau misalnya tadi pakai tabel yang itu juga, ya karena volumenya 100 lebih, ya, dia akan nambah 45 ribuan.
kalau luas Ini genangan tidak, apa kak? itu tadi Luas genangan, luas waduk. Tapi nggak harus tergenang air pasir. sekali lagi nih, ini masuk dari data 240.000, nambah lagi itu. Ini untuk Ya, proses apa? bulan Desember dan bulan apa lagi hujannya. Bukannya karena nambah atau akumulasi, tapi karena hujan ini ternyata begini. Ya. Berapa ini? Semua total. Tapi tergantung air pasir. Ini berapa ini ya? Tapi nanti di total kan? Iya. Ayo, Kak. Ya, 80-an lah, 100 tambah 240. Oke, ini yang utama. Yang kak, berarti yang kebutuhan air itu kita searching ya? Terus airnya di sini berapa? Semuanya. Ini ya. Rumah tangga yang pernah kita kerjain pasti itu satu. Berapa kalau tambahan di akhir periode? Oke, ini juga interpolasi, ini interpolasi. Oke, dengan kondisi begini ada yang melintas nggak? Belum. Nah, sekarang kita lihat di Januari ini semuanya sama masuknya dengan data ini. Apakah Januari hujannya lebih besar? Masih lebih besar ternyata. Jadi berapa di sini? Ini berapa kira-kira? Ini yang utama ya, dalam bulan ini juga. Kalau yang air irigasi itu dari mana kak? Jadi ini berapa? Kalau ada irigasi di PIK 1 itu? Oh, Sudah 553 karena 600 sekian dikurang segini doang. 553. Nah, ini nih dengan begini ternyata ya, dengan volume tambahan 553 itu luas genangannya 96.000. Terus kemudian elevasi maksimumnya sudah tercapai. Di sini misalnya 7 meter, 7 meter, jadi 117 maksimumnya. Karena ini akhir periode masih belum terkoreksi ya. Jadi kondisi masih belum terkoreksi, hanya hitungan murni dari ini dikurangi ini dapat 553. Tapi sesungguhnya dia kapasitas maksimumnya di 336. Oke, berarti kira-kira berapa yang melimpas? Saya nggak nanya melimpas atau enggak, tapi pasti melimpas karena udah lebih. Berapa tapi berapa yang melimpas? 200-an. Berapa? 203. 219 ya, 553 dikurangi 336 kurang lebih. Oke, hampir 217. Nah, ini kemudian yang ada pertanyaan, aman ikat. Aman terhadap apa, Pak? Ingat ya, aman terhadap apa? Dia punya debit yang melimpas sebesar 216.000 sekian kubik. Berarti ini kalau tadi, kalau ini pelimpahnya, jadi udah ada air di atas ini, ya. Ini yang melimpas di sini, I-nya sebesar 216.955 meter kubik. Ini yang melimpas sini, air di atas waduk ini, ya, setinggi HD tertentu itu melimpas. Elevasi muka air waduknya 117, Pak. 117 itu dia desain maksimumnya nih. Ini 110, ini 117. Jadi hanya P-nya hanya 7 meter. Pada saat dia air waduknya 117, sebenarnya nanti ini bisa lebih, nanti dia bagi dari berapa HD-nya, karena ini masih yang origin digenerate dari interpolasi. Tapi intinya dia akan menerima sekian.
bukan berarti kemudian airnya akan sama. Nah ini tadi yang saya bilang 216.000 sekian ini harus dicek tadi yang kunci. Desain kuncinya berapa? Masih di bawah ini kah? Masih di atas ini kah? Atau di bawah ini? Kalau di bawah ini berarti ini udah di luar desain. Bisa jadi dalam arti ini dengan jumlah 216.000 ini, jadi kalian bisa cek dengan formulasi Q sama dengan yang ini. Akan 2G kali A kali L. Ini bisa kalian cek. CD-nya udah ketahuan, ya, L-nya udah ketahuan berlipat, B-nya udah ketahuan. Nah nilai I-nya dapat ini. Apakah H-nya ini dalam arti ini HD ini masuk di sana atau enggak? Ya. Cara lain, ya. Karena ini adalah debit yang melimpah di atas padu. Ya. Sedangkan kalau rumusnya itu adalah ini, ya. Kalian tahu nilai CD-nya, G-nya fix, L-nya juga fix. Yang masih berfluktuasi adalah HD. Dapat berapa HD-nya? Ya dari debit ini, ya, cek berapa HD-nya. Sesuai dengan HD desain kalian. Kalau nggak sesuai berarti bahaya. Harus diupdate. Tapi salah satu caranya gimana? Salah satu caranya gimana? Di-adjust lah si L ini. Tapi kita lihat dulu iterasi berikutnya. Tapi intinya itu harus kalian cek. Ya. Biasanya dia masih aman, masih di bawah itu. Ya. Nanti kalian coba ya kalau nilai misalnya pakai angka yang sama, lebih mature, ya L-nya berapa, dan bisa jadi itu masih aman, bisa jadi. Tapi kalau dia ternyata HD-nya lebih besar dari HD design, kalau HD-nya itu ternyata lebih kecil dari HD-nya kalian, aman. Tapi kalau HD-nya yang dihasilkan dari checking itu ternyata lebih besar, berarti lebih tinggi. Berarti nggak boleh itu lebih besar kita. Oke, itu yang harus hati-hati. Nah, kemudian di sini apa yang terjadi? Ya, dia karena dia ketinggian maksimumnya tertentu 117, ya, di mana asumsinya ya. Air yang ada di atas waduk itu kan udah nggak ada lagi dong, karena dia melimpah semua ya. Semua air yang di atas waduk dianggap melimpah semua, lewat semua. Jadi dia pada kapasitas maksimum waduk. Jadi 117. Tampungan maksimumnya. Ya, ini kasarnya ya. Tampungan maksimumnya tadi ini, ya, harus sesuaikan. Luas genangannya juga luas genangan maksimum. Jadi kondisinya itu udah waktu menerima air di musim berikutnya itu udah penuh semua. Terus kenapa nggak pakai angka yang ini Pak? Kenapa kira-kira nggak pakai angka ini? Kenapa kira-kira nggak pakai angka yang itu? Yang sebelumnya pakai angka yang ini Pak. Kenapa di sini dan sini nggak pakai angka yang itu? Hanya 117 dan 96 ribunya aja dipakai. Karena kan itu udah melebihi sini. Iya. Sebenarnya tadi aku udah ada airnya lebih pas. Ya. Jadi dia ada kapasitas maksimum. Oke. Nah sekarang kita lihat di periode berikutnya. Masuk udah lebih rendah, Februari udah lebih kecil lagi debitnya masuk, ya. Sehingga ini saya habisin semuanya. Sehingga pada saat dia udah mulai ini ya, ternyata masih kalau dari segi hitungan kasar ya, dari air yang masuk di tampungan yang ada sekian loh, ya, dari segi total, tanpa mikirin seperti apa. Bahwa dipakai, sisanya yang ada di dalam tampungan 52 masih lebih kecil. Ya,
harusnya kalau ini aman, ini lebih aman prosesnya. Ya. Dia turun. Ya. Walaupun yang dari segi maksimumnya elevasinya akan tetap. Ya sisanya kebuangan. Berapa yang kebuang yang melimpah 186 kubik. Ingat ya, kebayangnya itu jangan, bukan berarti ini kan air masuk nih. Itu prosesnya tuh per hari ya, per waktu malah, per detik, per menit, per jam, per hari. Jadi bukan sebulan masuk blok, keluar blok, enggak ya. Ini prosesnya itu dalam hitungan debit meter per kubik per detik. Ya. Jadi sebenarnya pada di antara bulan Januari dan Februari ini kita nggak tahu persisnya gimana pas saat dia udah mulai penuh di hari berapa. Karena kita gelondongan ini 7 bulanan. Ya. Tapi secara itu air masuk nggak langsung sebesar debitnya, dia harian karena dia kubik per second, kubik per jam, kubik per hari. Jadi per hari sekian, bisa aja di hari kelima udah penuh. Jadi sisanya air lewat aja gitu. Ya, melimpas terus debit yang masuk. Makanya kita pakai sistemnya di perhitungan itu inflow outflow. Jadi kalau dia salah tampungan penuh, dia air yang masuk lewat keluar lagi, ya. Oke, nah itu prinsipnya itu tadi. Jadi kita hanya minimal perhitungan yang melimpas 186 sekian. Ya. Kalau ada yang kurang serak atau kurang setuju dengan apa yang saya sampaikan, langsung diskusikan ya. Oke, tapi prinsipnya seperti itu. Ini yang melimpas habis. Ya. Harus tuh kalau ini aman. Tapi kalau ternyata di sini lebih besar, misalnya di sini 570, berarti kan lebih besar. Nah itu dicek lagi, ya, masuknya aman atau enggak. Oke, dan seterusnya seperti itu. Pada saat dia sudah mencapai kapasitas maksimum, semua akan tetap. Ya. Sampai dia mulai ini, dan mulai dikit lagi imbuhannya, inflownya dikit lagi, sedikit, akhirnya dia udah turun nih. Air-airnya udah mencapai maksimum capacity. Sampai dia tidak melimpas lagi, ya, karena dia udah turun, ya, elevasinya juga udah turun lagi. Jadi itulah sebenarnya wadah itu untuk pengendaliannya seperti itu. Pada saat dia banyak air masuk, dia akan menahan. Ya, pada saat dia airnya akan, makanya di musim penghujan itu tetap kita mengendalikan debit yang banyak tadi, hanya mengendalikan jalan itu sekian kubik aja. Jadi lepaskan itu biasanya kalau udah begini orifice di bawah tutup, yang nggak ada buangan di bawah lagi, langsung dilandaikan pelimah aja. Sehingga kita punya tampungan yang aman, ya, dan kontrol terhadap debit yang masuk itu bisa dijaga. Ya, makanya juga berfungsi sebagai pengendali banjir juga, karena hanya menahan tadinya yang debitnya ada 500 sekian, cuma 100 aja dieksekusi. Sisanya bisa ditahan. Oke, dan seterusnya pada akhirnya begitu bulan Mei, Juni terus surut sampai akhirnya pada bulan September, ya, dia mungkin pakai Agustus nggak ada yang masuk nih, nggak ada yang masuk ya udah. Kalau dia masih ada simpanan, berarti dia nggak akan tekor. Ya. Harusnya waduk yang ideal itu nggak ada yang minus, harusnya nggak ada yang tekor. Jadi memang harus ada sih kalau dia ada minus berarti salah pesan. Oke. Jadi akhirnya pada pengisian berikutnya udah mulai isi lagi. Nah, nanti iterasi berikutnya ini udah bukan ini lagi di tahun berubahnya September inilah, data September inilah, ya, yang jadi masuk di